Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus mempunyai tekad yang kuat untuk meninggalkan apa yang tidak baik dan tidak benar. Dan kita hanya melakukan apa yang baik dan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada macam orang percaya yang ketika ia jatuh ke dalam dosa, ia masih kelihatan baik-baik saja, dalam arti tetap aktif melayani di gereja, atau tetap kebaktian, atau tetap baca Alkitab. Namun ia tidak pernah bertobat dari dosanya. Namun ada orang Kristen yang ketika jatuh ke dalam dosa, ia menjauhi persekutuan dengan Tuhan, menghindar persekutuan dengan orang percaya. Dan dia tidak bertobat dari dosanya. Saudara, sebenarnya bagaimanakah seharusnya orang percaya bersikap ketika ia jatuh ke dalam dosa? Saudara, dosa selalu membuat kita jauh daripada Tuhan. Meskipun kita merasa kita dekat dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak dekat dengan kita. Saudara, ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita, barulah kita memiliki kedekatan yang sungguh dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita perlu bertobat daripada dosa-dosa kita. Mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 2, ayat 16 sampai pasal 3, ayat yang ke-6. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya, hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin, dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki-laki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah pembela bagi umatnya. Dan dari apa yang dikisahkan dalam Alkitab, sangat nyata sekali bahwa Tuhan yang kita kenal bukanlah Tuhan yang berpangku tangan ketika umat Tuhan dalam pergumulan. Ia mengirim pembebas. Dan dalam kisah ini Tuhan mengirim hakim-hakim untuk membebaskan umat Tuhan. Namun,
kita menyaksikan bagaimana umat Tuhan tidak pernah menghargai anugerah Tuhan, yakni dengan hidup tidak setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menghargai anugerah Tuhan yang telah membebaskan kita dan telah menebus kita dan telah menyelamatkan kita? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, marilah kita kembali kepada Tuhan. Walaupun kita telah jatuh karena dosa-dosa kita, sebab Tuhan, Dia berbelas kasihan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca. Orang Israel betul-betul sangat mengecewakan Tuhan. Betul-betul sangat tidak setia. Tetapi saudara, Tuhan adalah Tuhan yang selalu berbelas kasihan kepada umatnya. Saudara, ini merupakan kabar baik. Ini merupakan pengharapan di dalam kehidupan kita yang ada kalanya kita bisa gagal di dalam kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, hari ini sebagai orang percaya, kita memang adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi kita masih dalam darah dan daging. Kita bisa jatuh dalam dosa. Meskipun kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap kepada perjanjiannya bahwa kita adalah orang yang diselamatkan. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita jatuh dalam dosa, seringkali kita berpikir, Tuhan benci dengan saya. Kita seringkali berpikir, Tuhan tidak mau saya lagi. Tetapi saudara, dari firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca hari ini, saudara, Tuhan kita tidak demikian. Tuhan kita berbelas kasihan kepada kita. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Saudara, panggilan Tuhan ini adalah panggilan bagi kita yang berbeban berat. Bukan hanya dengan masalah-masalah hidup kita, tapi khususnya dengan masalah dosa kita. Saudara, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Oleh karena itu saudara, betapapun kita jatuh dalam dosa, saudara, mari kita bertobat. Artinya kita berbalik dari dosa kita. Kita tidak melakukannya lagi, tetapi kita datang kepada Tuhan, memohon ampun, dan kita memiliki persekutuan dengan Dia. Saudara, Tuhan, Dia berbelas kasihan kepada engkau dan saya. Meskipun kita tidak layak di hadapan Dia. Tapi Dia ingin engkau dan saya kembali kepada Dia. Yang kedua, Tuhan ada kalanya mengizinkan pencobaan itu menghampiri kita untuk menguji iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, mereka itu ada di sana supaya Ia mencobai orang Israel yang perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Saudara, kita tahu orang Israel tidak menghalau suku-suku asli yang tinggal di kota-kota di tanah perjanjian. Dan itu merupakan duri dalam daging bagi mereka. Karena Tuhan berkehendak supaya mereka menghalau semuanya, tetapi mereka meninggalkannya. Dan saudara, Tuhan memakai bangsa-bangsa itu menjadi pencobaan bagi umat Tuhan, supaya teruji apakah mereka, umat Tuhan itu setia, tetap beriman kepada Tuhan. Saudara, di sini kita belajar bahwa kegagalan, kesalahan umat Tuhan itu memang menjadi kerugian bagi umat Tuhan, tetapi Tuhan, Dia memakai semuanya itu supaya Tuhan membangun umatnya. Saudara, demikianlah dalam hidup kita hari ini. Saudara, hidup kita sebagai orang percaya tidak lepas dari pencobaan-pencobaan yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan tentu saudara, pencobaan-pencobaan itu bisa pencobaan yang sifatnya negatif.
pencobaan dari dosa, pencobaan dari iblis, atau pencobaan yang lain. Tetapi saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang ingin menjatuhkan kita. Tuhan bisa memakai atau Tuhan bisa mengizinkan pencobaan itu datang dalam hidup kita. Saudara, semuanya itu Tuhan lakukan adalah untuk menguji iman kita, menguji kesetiaan kita. Dan saudara, kata menguji artinya bahwa Tuhan ingin iman kita semakin kuat, kesetiaan kita makin teguh, bukan sebaliknya. Saudara, itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kita menghadapi pencobaan itu, saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita boleh bertumbuh di dalam iman kita, di dalam kesetiaan kita. Kita jangan tawar hati, kita jangan lemah, tapi kita semakin berpaut kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana di dalam Kristus, kita boleh menang atas segala pencobaan yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan ingin kami kembali kepadamu. Dan Tuhan ingin kami hidup berkemenangan. Tuhan ajar kami tidak pernah putus asa dan tidak menjauhkan diri daripada Tuhan. Tapi kami rela bertobat dan selalu datang kepada Engkau dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang mengasihani kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.